Khalifah presiden kok ngejar-ngejar onta. Suruh anak buahnya. Apa kata beliau? Ya. Beliau marah malah. Memangnya kalian mau menggantikan posisi saya di hadapan Allah kelak kalau ditanya, ini onta Baitul Mal hilang satu. Apa tanggung jawabmu? Umar seserius itu untuk menjaga amanahnya, meskipun hanya seekor onta. Ya, bayangkan kalau misalnya presiden dia bertanggung jawab terhadap aset negara, ada satu mobil dinas plat merah hilang. Ibaratnya kalau Umar jadi presiden, dia cari mobil itu, dia kejar siapa yang nyolong, hilangnya kemana. Satu hal yang hari ini kelihatannya, oh mosok so ekstrim itu, tapi itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang gubernur atau seorang presiden, dia belum mingser, belum bergeser dari tempatnya, ditanya oleh Allah sampai selesai urusan, semua tanggung jawabnya atas dirinya, keluarganya, dan rakyatnya. Ya. Dan itu mencakup semua. Maka ini satu hal yang berat sekali, sehingga menjadi kebiasaan di kalangan generasi salaful ummah dulu, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, yang mendapatkan bimbingan dari Rasulullah. Mereka itu takut dan ngeri kalau dipilih jadi pemimpin. Abu Bakar dipilih jadi khalifah. Kalimat pertamanya bukan alhamdulillah, bukan, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah dapat musibah, padahal jadi khalifah, jadi presiden. Ya. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dia tahu besok akan dimintai pertanggungjawaban tentang diri, keluarga, sekaligus rakyatnya yang banyak. Ya. Maka zaman dulu itu orang bukan berebut kekuasaan, bukan ya kayak sekarang gitu ya, tapi orang itu malah, kamu jadi pemimpin, jangan, saya nggak pantas, saya nggak mampu, Anda saja. Ya. Maka yang terpilih adalah orang-orang yang memang betul-betul dipandang oleh masyarakat, oleh umat sebagai betul-betul ini layak jadi pemimpin. Didorong, kadang-kadang dipaksa. Udah, kalau bukan bapak siapa lagi? Ini terjadi dulu di masa sahabat. Bagaimana dengan Umar? Umar dia juga luar biasa serius di dalam mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Suatu hari siang-siang panas-panas, Umar itu lari. Para sahabat nanya, ya Amirul Mukminin, Anda ngapain siang-siang panas-panas lari-lari? Jogging kok di padang pasir. Bapak-bapak yang sudah pernah haji atau umroh tahu kan panasnya di sana kayak apa. Ternyata apa? Sayyidina Umar itu sedang mengejar seekor onta yang terlepas dari kandangnya Baitul Mal. Jadi itu onta, tapi onta milik negara. Lepas, lari. Ya. Dikejar sama Umar. Sampai ngos-ngosan, sampai terengah-engah, kecapean. Para sahabat protes, ya Amirul Mukminin, Anda itu pemimpin, tidak pantas ngejar-ngejar onta, biar kami saja yang mengejar onta. Wajar kan? Khalifah presiden kok ngejar-ngejar onta. Suruh anak buahnya. Apa kata beliau? Ya. Beliau marah malah. Memangnya kalian mau menggantikan posisi saya di hadapan Allah kelak kalau ditanya, ini onta Baitul Mal hilang satu. Apa tanggung jawabmu? Umar seserius itu untuk menjaga amanahnya, meskipun hanya seekor onta. Ya, bayangkan kalau misalnya presiden dia bertanggung jawab terhadap aset negara, ada satu mobil dinas plat merah hilang. Ibaratnya kalau Umar jadi presiden, dia cari mobil itu, dia kejar siapa yang nyolong, hilangnya kemana. Satu hal yang hari ini kelihatannya, oh mosok so ekstrim itu, tapi itulah yang dilakukan oleh
Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Abu Bakar beristirja jadi pemimpin kayak dapat musibah, Umar sampai seperti itu. Ya. Itulah kepemimpinan Islam yang dicontohkan oleh generasi sahabat. Maka benar kata Rasulullah, khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Para sahabat ini adalah muslim yang terbaik. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya para tabi'in. Levelnya sudah agak turun. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya yaitu tabi'in. Itu yang ranking 3. Yang lainnya berarti rankingnya di bawahnya lagi. Apalagi kita yang sudah terpaut jarak 1400 tahun lebih. Ya. Wah. Kalau kayak sahabat itu kayaknya kita entah kuat entah enggak kita jadi sahabat itu. Dalam seriusnya mereka menjaga amanah, termasuk juga ketika menjadi pemimpin. Akibatnya apa? Kehidupan di tengah sahabat itu ya mereka menjalankan kepemimpinan sebagai amanah, dan mereka menjalankan kepemimpinan dengan bimbingan nasihat dari dinul Islam melalui Al-Quran, ya, dan As-Sunnah sepeninggal Rasulullah setelah wafat. Maka kita melihat, Masya Allah, perkembangan Islam waktu itu luar biasa. Umat Islam yang tadinya tidak diperhitungkan, ya, negara-negara, negeri-negeri di Timur Tengah waktu itu antara dua, antara yang dijajah oleh Romawi atau yang dijajah oleh Kekaisaran Parsi. Tapi daerah Jazirah, ya, Mekah, Madinah, itu termasuk daerah yang tidak diperhitungkan. Kenapa? Gak ada hasilnya, tandus, gak makmur. Bukan daerah yang kaya, jadi penjajah saja nggak melirik. Tapi kemudian sepeninggal Rasulullah, dakwah berkembang, kemudian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, digantikan oleh Khalifah Umar, ya, Utsman, kemudian Ali sebagai Khulafaur Rasyidin. Perkembangannya pesat sekali. Pada masa Abu Bakar, ya, Persia sudah mulai dibebaskan wilayah-wilayahnya. Pada masa Sayyidina Umar, bahkan wilayah Islam itu sudah sampai ke Syam, Palestina sudah dikuasai kaum muslimin, dan kemudian sampai ke Mesir. Mesir jadi wilayah Islam. Jadi kita jangan bayangkan, Umar itu kerjaannya ngejar-ngejar onta, apa sempat mikir negara. Negaranya malah berkembang, Pak. Negaranya ekspansif, tambah sampai Syam masuk, Palestina masuk, ya, Persia masuk, Mesir juga jadi wilayah Islam. Penduduknya memeluk Islam, kemudian wilayah itu jadi bagian dari kekuasaan, ya, kaum muslimin. Jadi nggak cuma mikir negara, tapi bahkan nambah negaranya, Pak. Nambah wilayah, nambah penduduk. Dan itu masih sempat ngejar-ngejar onta. Masya Allah. Jadi ternyata orang kalau amanah, orang kalau dia sungguh-sungguh di dalam menjalankan amanahnya, itu Allah bantu.